Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan rahmat, karunia dan nikmatnya kepada kita semua. Dan pada subuh ini baru saja kita merasakan salah satu nikmat besar daripada Allah berupa taufik dan inayah, sehingga kita telah dapat menikmati indahnya salat subuh secara berjamaah. Mudah-mudahan nikmat yang seperti ini terus Allah berikan kepada kita hingga akhir hayat kita nanti. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian yang kami muliakan, orang tua kami semuanya, guru-guru kami, Bapak Ibu hadirin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah. Dalam kesempatan yang mulia ini, mari kita lihat sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh beberapa ahli hadis, Imam At-Tirmidzi dalam sunannya, juga oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, dengan redaksi yang agak lebih kurang, bahwa Rasulullah SAW suatu ketika bertanya kepada para sahabat, ala ukhbirukum bi afdala min darajati as-siyami was-salati was-sadaqah. Maukah kalian aku beritahukan sebuah amalan yang keutamaannya itu jauh lebih tinggi min darajati shaim, daripada derajat amalan berpuasa, wassalah, daripada derajat amalan salat, wassadaqah, dan daripada derajat amalan sedekah. Jadi Rasulullah ingin memberitahukan kepada para sahabatnya satu amalan, satu kegiatan, satu aktivitas yang keutamaannya itu, yang fadilahnya itu, yang derajatnya itu mengalahkan fadilah puasa, salat, sedekah. Nah, berarti ini dahsyat sekali ini amalan ini, mengalahkan salat. Berarti kan ini luar biasa sekali. Karena biasa kita ketahui tidak ada yang menyaingi ibadah salat, tapi ternyata ada. Apa itu? Para sahabat menjawab, qalu bala ya Rasulullah. Ya wahai Rasulullah, kami ingin tahu apa amalan itu. Rasulullah menjawab, Rasulullah mengatakan, islahu dhatil bayyin, fa inna fasada dhatil bayyin hiyal haliqah. Amalan itu adalah islahu dhatil bayyin, mendamaikan, mempersatukan, mengharmoniskan kembali, memperbaiki kembali sebuah hubungan yang indah, tapi kemudian tiba-tiba berseteru.
kita perbaiki. Itu namanya islahu dzatil bayyin. Memperbaiki sebuah hubungan yang berantakan, yang berseteru, yang berkonflik. Itu. Kemudian kata Rasulullah, fa inna fasada dzatil bayyin, karena bahwa sesungguhnya rusaknya sebuah hubungan, sebuah komunikasi, sebuah interaksi, sebuah kekompakan yang sebelumnya sudah terbina dengan baik. Fa inna fasada dzatil bayyin, kalau tiba-tiba rusak dan dibiarkan, ya, dan dibiarkan, hiyal haliqah, kata Rasulullah, dia akan memenggal. Haliqahnya memenggal, mencoba saja koh taku. Dia akan memutuskan, menghancurkan, memporak-porandakan. Dia akan merusak segala-galanya. Semua yang indah-indah ipanculi mendu. Itu efek kalau sebuah perseteruan, sebuah konflik itu dibiarkan, tidak diislah, dia akan menjadi haliqah, ipancu mendu, dihabiskan semuanya. Hamadu hampahli. Kalau dulu kita enak duduk-duduknya hampahli, kita duduk li nyambai pancu. Kalau dulu-dulu kita berjumpa saling bersapa, hana sapali kamu boh muka. Nyo biasa saboh jalan saja, nyo kau jalan lain. Nyo bahkan nyo biasa dah semayang bak saboh masjid, nyo kau beda-beda masjid, sampai tingkat itu. Hiyal haliqah, ipancobi. Kalau sebelumnya kita enak ngomong, ngobrol, ya, bercengkrama, hanali kamasam. Bahkan dia bukan hanya merusak yang sudah terbina sebelumnya, dia akan memperburuk yang sebelum tidak ada. Dia akan menambah, memperburuk. Sebelum di pehun saling berbaik sangka, tapi gara-gara fasada dzatil bayyin, maka semua akan mulai berburuk sangka. Kalau sebelumnya saling membela, maka kalau sudah rusak itu sudah saling menuding. Siapa hampahli? Pokoknya siapa hampahli? Yang de cik bro jojo anali de god anali kabi pancu. Jadi pupa yang awai god jo kat telinga bro madu dari belah radih, bro madu tentang belah ratno, dari belah ratno bro madu tentang belah radih. Anali abi. Nah, itu makna sabda Rasulullah, fa inna fasada dzatil bayyin hiyal haliqah, dia akan memenggal semuanya. Kan yang kana menteng Pak B, yang akan datang akan dia buat hancur. Bahkan apa yang terjadi tidak indah lagi. Yang sayangnya itulah tadi. Yang ini yang sering kita protes, Mbak ini sering kita sampaikan. Karena ada orang, dia yang berkonflik, korban masjid. Ya rundayong. Dia yang berkonflik, kadang-kadang korban menasah. Hana jak-jak li. Atau sudah lewat. Waktu itu sedang pembahasan tentang solat Id, solat hari raya. Saya sampaikan, solat Id itu setahun sekali. Hayata ulama ceramah palain. Tapi untuk hari raya itu kita harus solat di kampung kita. Ada hana lagat tak penceramah, ada hana raya tak tempat musak-sak. Khusus hari raya itu harus kita solat di kampung kita.
Karena maqasid, tujuan utama salat Id itu untuk mempererat hubungan sesama sahabat kampungnya. Maka saya protes, di mana aja yang lo protes? Nah orang raya kedih masjid raya, kedih masjid umum, apa kedih? Lari ke sana, lari. Jangan menyorol. Okeylah safari kadang-kadang keliling kedih. Dia ada fikih aulawiyat dalam agama ini. Tapi khusus hari raya dan juga Pura Jumaat menyo kira-kira dengan terbitnya luar kampung yang hansip jamaah apa peluk yang bahkan wajib katanya sembahyang bak kampung ro de Jumaat bak masjid ro tu. Itu harus dipahami hanya sembarangan je bantai yang bahan apa antara orang alah apa raja le kena. Maka hanapah ro ko tengku imam ya. Hanapah ro ko ngambil ya. Alah hanapah ro ko sabah sah nanti tifulannya. Tak bisa itu. Menyuka hampah tengok kedai kopi je beda. Alah guru bak kedai kopinya naji nyalai cerita kedai kopi. Tak masalah. Makin dia kedai kopi tajak makin makmur mekak kan. Tapi kalau masjid itu tidak etis. Banyak kita lihat orang-orang ya di sana. Ketika itu tegas kita sampaikan. Bahkan ke masjid raya, menyuruh raya je. Cik tat ulama yang ceramah di masjid raya orang rayanya. Misalnya Raya Idul Fitri, Raya Idul Adha, cik tat masjid lain, utamakan masjid sendiri, utamakan menasah sendiri. Dan sebenarnya semua waktu salat seperti itu. Cuman yang paling utama sembahyang Jumat dengan sembahyang Id. Maka Rasulullah di di Masjid Nabawi itu khusus salat Id, khusus salat Jumat, tidak boleh ada yang salat di luar Masjid Nabawi. Masjid ketika itu banyak selain Masjid Nabawi. Ada Masjid Quba, ada Masjidil Jum'ah, ada beberapa titik salat selain Masjid Nabawi karena ada sahabat-sahabat yang jauh. Tapi khusus hari Jumat, khusus Idul Fitri, semuanya dikosongkan, diperintah oleh Rasulullah kosongkan semua tempat lain, fokus ke Masjid Nabawi. Begitu Rasulullah ingin menjaga persatuan. Karena menyukarlah nyan kahid. Maka Rasulullah sangat cepat sekali. Begitu ada benih-benih nyekadih becut, benih-benih konflik, cepat tanggap Rasulullah. Nyamnya konflik. Rasulullah itu tidak membiarkan sedikit pun celah untuk konflik di tengah umat, untuk persatuan persatuan di tengah umat itu terganggu. Menyuka berkaitan dengan persatuan yang Rasulullah terdepan. Hana gepreh dengar. Termasuk persatuan harmonisasi antara Ansar dan Muhajirin. Itu ada gesekan-gesekan itu. Muhajirin dari Mekah, Ansar Madinah. Terjadi gesekan-gesekan itu, dan itu beberapa kali. Dalam perang Hunain terjadi sekali. Kemudian waktu mau perang terjadi sekali antara Muhajirin dan Ansar. Padahal sudah dipersatukan oleh Rasulullah dengan gaya mempersatukan sesuatu yang sangat menakjubkan. Rasulullah punya keahlian yang tidak dimiliki oleh orang lain dalam hal mempersatukan orang. Ketika datang kaum Muhajirin ke Madinah, kumpul di satu titik, kumpul bak tabau tanah lapang, belah rawi kaum Muhajirin, belah raunin kaum Ansar. Duk menduk, mertuh raw. Kemudian disuruh bangun satu-satu. Dari Muhajirin bangun Abu Bakar, Jami' dari Mekah. Kemudian dari Ansar sebagai penduduk setempat, bangun si fulan. Disuruh satu-satu. Ketika bangun Abu Bakar ditanya, ini namanya Abu Quhafah atau Abu Bakar, orangnya seperti ini, seperti ini.
Siapa di kalangan Ansar mau menerima Abu Bakar sebagai saudara? Model lagi cara bertabuh Muhajirin dengan Ansar. Maka nanti bangun dari kaum Ansar, saya Rasulullah. Nyeron tim, cok bajaro, mat bajaro puau rumah, je ke saudara. Kemudian bangun Abdurrahman bin Auf, bedah Abdurrahman bin Auf ke Rasulullah. Abdurrahman bin Auf no. So yang tim, cok Abdurrahman bin Auf puau rumah. Bangun sahabat lain namanya Rabi'. Bedah Rabi', mat jaro Abdurrahman bin Auf dari puau rumah. Teruk rumah ken Rabi'. Hai Abdurrahman bin Auf, nyan kala. Nyan kebun kurma, hektar. Drone tinggal tunjuk mata. Sabuh hektar yang teh ni cok. Je ke hak milik dia. Nyamban model persaudaraan. Dia orang Aceh sih, nya kapah bakti. Apa kan? Tanah apa? Tanah jerak pergala. Walaupun hanaci yang ni, mana mula tanah jerak. Kira-kira seperti itu. Nyan hektar ya. Tunjuk matang, dah pilih drone sabuh. Kemudian ke Rabi, saya punya 3 isteri. Berat. Saya lunal heboh rina. Nyala itu biji noman le, nutunjuk matang. So, loncre, cok kron, nyamban tingkat. Mang kemangat aja abak rumah sahabat Ansar. Nya model-model perle merempak orang lebih, cok le, ceri cok le. Begitu tingkat persahabatan ini dibentuk. Dora tahan. Pengorbanan. Tapi Abdurrahman bin Auf kan tanya. Dia tanya 4 surat kau kan. Abdurrahman bin Auf ada. Tanahmu tetap tanahmu. Istrimu tetap istrimu, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, hanya saja tunjukkan kepadaku di mana pasar. Karena memang Abdurrahman bin Auf pembisnis, yang penting pasar yang penting. Maka berangkat Abdurrahman bin Auf ke pasar, setahun, 2 tahun, 3 tahun jadi milioner. Yang modal dari Mekah tubuh dengan bajet tikrek badan. Tapi menjadi orang kaya raya di Madinah. Memangnya kajuaro Abdurrahman bin Auf. Jadi ingin kita sampaikan di sini, persaudaraan yang dibentuk oleh suatu sangat luar biasa. Tetapi gesekan-gesekan tidak bisa dihindari. Di antaranya kejadian ketika kena perang, sahabat Ansar dan sahabat Muhajirin berada di sebuah lembah dengan rah-rah pedeng. Ada yang ngomong nayang petebit tu, nayang Cina jalan kawan Cina yang tambah 2 ya. Cina saja dengan mangat baduk cikam bagian-bagian petepeh gop kan Cina jalan kawan ya. Ada yang ngomong menyindir sahabat Ansar, sahabat Muhajirin. Kira-kira sindirannya karya ule ya. Karena sahabat Muhajirin kan tamu. Jadi sahabat Ansar sedikit merasakan seolah-olah Rasulullah mengistimewakan Muhajirin. Tindi man dari Muhajirin seperti Umar bin Khattab, pura tindi man. Beile manusia jenia itu man. Tak ada balasan dari Muhajirin. Rasulullah ketika itu sedang di situ juga. Langsung merah muka Rasulullah. Rasulullah abida'wal jahiliyah. Pukehnya mentang masa jahiliyah dia. Nya orang-orang punya mentang jahiliyah madum pe. Etno kagak petruk oleh Allah. Kagak pesabah oleh Allah. Kagak peraya oleh Allah tu madu. Manteng galak. Wow, kembali bak jahiliyah. Marah Rasulullah. Abida'wal jahiliyah. Maka manteng galak tak jaga jahiliyah tu. Jaga apa? Jaga sikap.
Marah Rasulullah. Maka kalau ada orang-orang yang suka memercik api perseteruan, maka itu salah satu sifat orang-orang jahiliyah. Walaupun malim dah, walaupun carang dah, tapi nasifat jahiliyah maknanya. Galak ke berkaru, galak ke berkonflik, backgod, berpakir nyana jahiliyah, na perkataan jahiliyah. Dan kata-kata itu tidak sekali dua kali Rasul ucapkan, dalam beberapa momen. Menyerumpak urung-urung galak provokasi, galak minta cungkek, galak membuat api perpecahan, yang sabik sendiri Rasulullah. Ke langsung bidah wal jahiliyah. Pakan manteng kata jahiliyah bak drone. Cipeglih leh. Ketika pergi ke Mekah pada Fathu Mekah seperti itu juga. Napa pada dro yang manteng manusia, maksud dakwah jahiliyahnya ego. Masih menggunakan ego. Hanjit leh gegak baca pi. Meremehkan orang lain, merendahkan orang lain. Padahal Rasulullah sendiri yang seorang nabi, seorang rasul, putuskan dipupuh hadapan musyawarah seharusnya Nabi Muhammad. Hai Nabi dan Rasul dan Sayyidul Mursalin, pemimpin para rasul, pemimpin para nabi, Sayyidul Kaunaini Wathaqalain, pemimpin seluruh alam. Tang nyotikat Nabi Muhammad hana payah gede. Betul tinggal pupu-pupu yak tayang sahabat ai kibam ro. Hana payah sam ro. Nyo secara logika hana payah gede pu yak tayang na. Jiuh level Nabi Muhammad. Tapi pun Allah fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah washawirhum fil amri. Hai Muhammad, baik tua banyak bermusyawarah dengan mereka dalam berbagai keputusan fil amri. Dia musyawarah oleh Allah. Pada level Nabi nak tahu kena tekoh baik le dayo Jibril dulu. Tapi kan Allah wasyawirhum fil amri, wahai Muhammad, apapun perkara ya, jangan lupa bermusyawarah dengan mereka. Menantun ayatnya, maka semua sahabat antusias, semangat untuk bermusyawarah dengan Rasulullah. Sehingga ketika ada keputusan-keputusan Rasulullah dalam bersifat politis, bersifat siasah, dalam perang, dalam hal strategi, dalam hal ekonomi, sahabat berani bertanya, wahai Rasulullah, apakah strategi ini darimu atau dari Allah? Karena punya dari Allah, anaknya ada kalam. Nyukur dari Rasulullah, dari Allah, nyati maju sahabat. Tapi bagi Rasulullah, ini dariku. Berani sahabat, karena kalau bukan oleh Allah lagi, Rasulullah memang geyu lagi. Nakun, ini dariku. Oh, Rasulullah dari Rona, ilun nak masukkan baca. Kiban masukkan. Itu Rasulullah. Kejadian Rasulullah ya laki urang. Nasira uragam. Apakah Rasulullah laki urina? Cahau. Pekun. Ya laki urina. Pubah. Ya lama. Kan Aceh naik selahara pun ni. Tunangan bahasa khidbah. Menalah cara apalah.
Rasul lelaki yang melakir Rasulullah diajak. Jadi anak pun merasa anak bangatnya dengku imum tu apa yang cik buat Rasulullah cik yang lelaki-lelaki yang melaki-melaki sampai lelaki geram dah. Diajak Rasulullah ikut pergi kejar Rasulullah. Teruk kenan dua dengan sahabat kan. Lelaki urina. Cuma urinanya kalau cerita tiga dengan orang agamanya. Hang getim, mak ya lelaki lah. Dalam pikiran orang agamanya nyoh hajat sembarangan urang tamai nyoh lelaki kedua tak bang. Tamai Rasulullah. Ya. Kejar Rasulullah. Gerak ke dia kejar Rasulullah muslihah ke dia. Dengan sahabat. Hal lagi biasa melaki. Nyo sahabat tanya menok gerak ke dia berkhabar sama sana ke dia. Mau urina ke tetap urina ada urina tetap urina je. Lagi bagi bami. Kahek ke berkhabar apa tu urina kan. Wahai Rasulullah, nyo nejak kena nyo perintah Allah khusus atau koknya laki. Ke Rasulullah, hai koknya pakat. Yang pakat halal terima lamarannya Rasulullah. Sesimpel itu. Tapi Rasulullah hana umma kai perhut. Kai perhut wibawa dong umma hana dia hana yumlung kai perhut sulung hana. Hanjut pakai urinanya. Hana Rasulullah. Ya tanya pandai nak kata pegapuman nyanyi siro aja lah keli. Hana juga boleh. Hana ituri. Rasulullah tidak. Hana merasa wibawa, hana merasa umahnya dong kahana dihargai, hana. Ya biasa, hana berhasil berarti jauh balik. Gagal, biasa. Itu. Jadi Rasulullah itu menerima apa kan? Musyawarah, menerima pendapat orang, menerima hana masalah. Demi menjaga persatuan, demi menjaga keharmonisan. Hanapa tatun tapekun walaupun berat pecut memang. Belum tanya-tanya mungkin karena kelebihan gebil Allah kan. Hana dengar tu, Rasulullah bahkan lebih sakit dari itu. Tengah ke bagi apa kan? Ghanimah selesai perang ya. Dia bagi ghanimah. Tengah ke bagi ghanimah ijak perkhanian Badui yang kan bahasa kan gasa-gasa tak kereh tak. Hana cerita apa halu haba hana. Rasulullah sedang membagi ghanimah, kata Arab Badui itu i'dil ya Rasulullah. Hai Nabi, beradil bagi. Ikut nah hai Nabi, beradil bagi. Gedanya baik lain Nabi betul Abu Imam Cik tanya tengah ke bagi sepupu ijak orang ijak tak yakin hai Abu Imam Cik begot bagi beradil. Nyaho tamai orang. Ya nali ya. Nah ni cuma yang dapat tepat dah yang boleh kena jak. Jadi ulangi tengok lagi. Tapi Nabi anak masalah. Terus adil, hai Nabi beradil bagi. Dah Rasulullah. Waihak. Umar kata kai tu pedeng dia. Dia pehpot aku. Ke Rasulullah, waihak faman ya'dil illam a'dil atau faman ya'dil illam ya'dil Rasulullah. Kata Rasulullah, celaka kamu. Kalau Nabi tidak bisa berbuat adil, siapa di muka bumi yang bisa berbuat adil? Nah, itu bisul Rasulullah. Cuma walaupun itu bisul kan, gecok, cok ron. Kan Rasulullah rahimallahu Musa wa qad udhiya aktsara min hadza fasabar. Ke Rasulullah, ya oi gede, cok ya Allah. Rahimallahu Musa ke Rasulullah. Semoga Allah merahmati Musa. Faqad udhiya aktsara min hadza fasabar.
Rasulullah Musa itu telah disakiti oleh kaumnya lebih daripada ini. Fasabar, tapi Musa bersabar, maka Rasulullah pun sabar. Kita pemimpin itu memangnya makanan ura-ura, menyutanya ura-ura kai peraya lego. Kaji ke pemimpin, walaupun pemimpin terkecil, walaupun tingkat Kepler, tingkat dusun. Dan makan menyogok, makan belukat pagi, dia makan hati. Dan cika ibu ura-ura, hanjut tanya alah air ku. Nabi bele tanya Nabi Muhammad lagi kan. Makanan ura-ura kan. Tinggal ke pupu kayak pegahnya, kayak pegah je. Jadi baik dia tanya, pi tina masalah kan? Dia tak. Jangan kita terlibat dalam konflik. Justru kita ini umat Nabi Muhammad, penengah, penyelesai konflik. Orang lupa membahas ayat, sering ngebahas ayat mana? Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian umat terbaik yang pernah Allah keluarkan ke permukaan bumi untuk amar ma'ruf nahi munkar. Orang sering mengidentikan ayat itu sebagai nyan fungsi umat Nabi Muhammad. Padahal ayat lain yang tidak jauh kalah dan raya kedudukan ayatnya. Menjadi tugas utama umat Nabi Muhammad apa itu? Kuntum wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Nyaraya ayatnya. Nyan kedudukan umat Nabi Muhammad. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata. Dan demikianlah kami jadikan kalian, kita umat Nabi Muhammad, ummatan wasata, umat yang wasata. Lurah maknanya. Maka ulama panjang tafsirnya. Kalau dirunut dari bahasa saja sudah luar biasa makna itu. Wasata, wasata. Yang yuk prib bak lapangan bola tahu ibu na. Wasit, dari wasata katanya itu, kata-katanya. Dasar kata-katanya, dasar kata wasit itu dari wasata, wasiyok. Mempai ada pepasai baca. Artinya apa? Apa tujuan? Apa fungsi wasit dalam lapangan bola itu? Sebagai penengah. Baik gak tipak bola tengoknya. Itu kita umat Nabi Muhammad. Wasata, wasit. Itu fungsi kita. Jadi kita jangan masuk konflik. Ketika orang konflik, baik karuh tanya dalam belah radih atau belah radno. Justru tanya kiban cara. Konflik yang nanya tak uraikan, tak leraikan, tak cari solusi. Nyom bentuk icerta le urun. Hai kakaru belah radih. So karu. Dua buah kelompok je so, kelompok je fulan, kelompoknya so, kelompoknya Ustaz Mursali, maka apa kancur je. Kita jangan masuk dalam nyekun. Goknya naruh, goknya hana. Ya, belagangan. Goknya justru berusaha mempersatukan. Tapi kadang-kadang kita sayang hari ini. Ya beda pegah je lah. Ya. Bahkan tingkat orang-orang ke level ulama lah tu. Level nasional ke level. Justru kadang-kadang tanya masyarakat tak kata. Kenapa harus mereka yang berkonflik? Kadang-kadang antar orang berilmu, antar cendekiawan, antar ulama lah bahasa je walaupun tak salah sudah pegah lain. Terlibat dalam konflik. Ini kan salah. Kita umat wasata, penengah. Penengah kita, jangan masuk dalam konflik. Dan pelajaran ini harus dididik kepada seluruh umat Islam dari kecil. Pada latih, pada pegah bak anak gedanya, dra ke ada karu ngan ke baik kula, dra ke beru dalam konflik. Dra ke harus penengah. Karena sekarang kita ini butuh jiwa-jiwa penengah ya.
Nya umat cik tengah mencawa lu lah dia. Nya pulang mesti musim caleg tak ada. Nauzubillah min kalan bola kiban. Nya padahal bola bisa terkorbankan nyawang Arab 200 roh. Berat persoalan kita hari ini. Di mana-mana konflik mandu, je ke konflik mandu. Padahal kopi tik bengah dum kena. Dak boleh kan kena kopi kan ali konflik, kan mangap pikiran kan segar. Nya kopi ti uro lega yang karu tetap karu je. Seharusnya dengan banyak orang kopi, dengan banyak wadah silaturahim, media silaturahim, konflik itu semakin kecil. Kita yang ada konflik makin dia karu semakin berat. Bahaya, berat persoalan tanya umatnya. Maka kita sekarang sedang butuh jiwa-jiwa penengah, jiwa-jiwa yang menyelesaikan masalah, jiwa-jiwa yang masalah besar dikecilkan, masalah kecil dihilangkan. Baik sebalik ji, hana masalah pejak ke masalah ubud beraya. Jangan, sebaliknya harus saling. Maka Rasulullah mengatakan tadi, persatuan ini berharga sekali. Hayu tak semayang, hayu tak puasa, hayu tak sedekah, manteng hayu kemampuan kita mempersatukan karena ketika umat sudah bersatu itu dumpa je dah pegat tengok. Tapi ketika umat hana musabah pupu yang dah pegat tak nampak. Lagi apa benar tinggal dah semayang. Bantah takbir kada haji belah dia kahampah dia dah semayang. Kada haji kahampah. Dia dah salam, assalamualaikum kaji pupuk ji kena. Mencawa mandum terganggu. Tapi menyo ati kamu sabah. Menyo tanya ke harmonis, apapun tidak ada yang mustahil. Maka Rasulullah mendidik sahabatnya itu wasata itu. Yang contoh yang paling konkret kan contoh ketika peletakan Hajar Aswad itu. Peletakan Hajar Aswad di Ka'bah. Ketika orang-orang jahiliyah itu hampir tumpah darah. Memutuskan siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad ketika pembangunan Ka'bah. Di Ka'bah dirobohkan, dibangun balik oleh orang-orang Mekah dari berbagai kabilah, 70 buah kabilah. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, kata tengok di Ka'bah, tinggal cok Hajar Aswad, peduk ba Ka'bah. Terjadi perseteruan. Kabilah mana yang lebih layak mendapatkan kehormatan, ambil Hajar Aswad, taruh di situ. Karuwe, murau-ro, karak ro darah. Kamu mat pedeng, kamu lebih layak ke kabilah lain, kamu lebih layak, si fulan lebih layak, si fulan lebih layak. Murau-ro. Akhirnya karena kamu ro-ro hana solusi, kahek kero. Nyandai manusia pakai hek di sini, hek dan pakai tapi. Akhirnya ada satu yang orang tua ngomong, nyo katanya beda pakai ini. Nyo keputusan orangnya harus disepakati bersama. Kakek katanya mantiro pi bekmat Hajar Aswadnya. Ya. Mantiro pi bekmat Hajar Aswadnya. Tapi dah orang lain. Ya. Maka satu pun tidak ada yang pegang Hajar Aswad. Kena orang makin banyak dalam tahun lain. Cara haji beda tutukan dia. Nyo tak pegat mantang. So yang uronyo tengah taduknya tiba-tiba itamang Masjidil Haram yang keurungan bak urungan tayu buat Hajar Aswad. Maka sepakat manduk. Yang penting beruh urung beruh. Lagi bagi pekenyan tanya orang Aceh daripada yang kuah belangang daripada singit bah baru mesti robek mat. Mirip-mirip tanya orang Aceh dengan jahiliyah Hawaii situ, banyak kaget. Jadi preh terus orang yang terus Nabi Muhammad
Yang matang muda ke, matang umur 20-an kalau menjadi Rasul, matang muda ke, tapi jiwa pemersatunya kanan, kedidiklah Allah. Jiwa wasata, truk Rasulullah, menan truk Rasulullah, terkejut menduru. Umam tak truk. Sirok anak muda yang good, yang amanah, yang lagak akhlak, yang tak turi mandum, yang tak terima mandum. Truk Rasulullah. Kun tu mandum, umam tak truk roh kena muda. Kamu tingkah karunya kepada uro kan. Nyo hajar aswadnya. Hanajem sirop yang mat. Maka kamu kalau memutuskan so yang truknya yang keurunyan kamu laki bantu bet hajar aswadnya peduk bak Kaabah. Ke Rasulullah. Je. Tapi apa yang lakukan Rasulullah? Pekeh gecok gebet jak peduk aju. Hana, yang kalian kiban dalam pemikiran Rasulullah, kiban dewasa. Ke Rasulullah, tolong ambilkan sehelai kain cinicok nak pat naija dia atau apalah guni-guni lah atau seserah lah, pokoknya sesuatu yang untuk diletakkan hajar aswad di situ. Jo ija kepeduk oleh Rasulullah ija kan, gecok hajar aswad gepeduk atau ija kan, gepeduk alih gepeduk disobek, geprik bak ujung-ujung ija kan sesuai dengan jumlah kabilah. Nah 7 buah kabilah 7 part geprik-prik untuk mat. Leh gepeduk hajar aswad geprik-prik ya. Gekendek semua kepala suku. Mandum kepala suku atau kepala dusun. Nah kira-kira mewakili jak kena mandum. Masing-masing mat bak satu sobekan angkat mandum tu membut. Rasulullah sendiri tidak mengangkatnya, justru Rasulullah gede kala nyan pemersatu damai mandum. Cuman tanya pemersatu baik cok laban makanya Rasulullah tak sentuh jangan naruh ya. Dia memang pemersatu itu banyak berkorban. Jangan nak yang berurai mendung. Rasulullah katib dengan merasa bahagia kalau orang kaum sabuh senang tak so. Tak berhasil mengangkat dia. Dah naruh kan apa yang penting umat mandum bersabar. Nah, inilah beberapa hal ya, sekelumit bagaimana pentingnya menjaga keharmonisan, kerukunan, kekompakan di tengah-tengah umat, walaupun dalam komunitas kecil, walaupun dalam jumlah kecil, tapi tetap persatuan itu lebih tinggi nilainya daripada puasa, daripada solat, daripada sedekah. Maka marilah kita jangan menjadi bagian daripada konflik, tapi jadilah kita bagian daripada pemersatu umat wasata. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sudah agak terlalu panjang. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.